Oke guys, ada yang bertanya kalau pengeringnya nggak mau nyala, diem aja, kenapa ya bang? Nah oke, saya jelaskan mumpung pas ada mesin cuci yang harus diperbaiki. Dan keluhannya sama, bagian pengeringnya tidak berputar atau tidak menyala, diem aja. Nah, pertama-tama ini saya akan jelaskan ya. Nah, sini. Mekanisme kerja dari pengering mesin cuci. Pertama ini dari colokan listrik dulu ya ini. Dari colokan listrik masuk. Masuk satu kabelnya langsung ke arah dinamo pengering, satu kabelnya dia akan masuk ke atas ini ya. Masuk ke dalam mesin cuci ke atas, lalu dia ke sini dulu guys. Nih. Nah, ke sini dulu. Ini namanya door switch. Nah, door switch ini bekerjanya memutus dan menyambung arus listrik ke arah dinamo pengering apabila saat ditutup. Tapi kalau dibuka dia nggak nyambung. Nah, lihat nih, kalau dibuka dia nggak nyambung ya. Tapi kalau ditutup, nah nyambung dia. Nah, dari sini listriknya baru ke arah timer sini yang guys putar untuk menentukan waktu pengeringan. Nah, setelah dari timer sini baru dia listriknya masuk ke dinamo lagi. Nah, jadi kalau dinamo guys tidak berputar, pertama-tama dicek dulu bagian ini guys, kabel-kabelnya, dari colokan sampai ke door switch ini dicek. Lalu door switchnya ini apakah bisa nyambung putus apabila tutupnya ini dibuka dan ditutup. Apabila bagus door switchnya ini, nah lalu guys cek timernya, apakah timernya bisa berbunyi tek gini atau tidak ya. Setelah itu guys baru menganalisa bagian dinamo. Caranya seperti ini guys, kalau punya avometer seperti ini ya, punya avometer seperti ini guys, skala kali 100, cek saja 3 kabelnya ini harus nyambung semua ya. Nih dari sini kita cek ke sini, ke kabel ini ada 3 kabel, dia harus bisa bergerak. Nih tidak bergerak ya. Lalu ke sini, nah dia bergerak. Tapi kalau ke kabel ini kok tidak bergerak, berarti dinamo ini rusak atau ada yang putus di dalam. Nah ini sudah coba saya perbaiki tetapi tidak bisa karena putusnya banyak. Akhirnya kita buang saja dinamonya, beli dinamo yang baru, pasang, pasti berhasil. Nah lalu kalau ada pertanyaan, tapi kok berdengung ya? Nah kita sudah ganti dinamo atau dinamonya baik-baik saja tapi kok berdengung ya. Nah kalau berdengung seperti ini, berdengung itu ada 2 penyebab ya, bisa dikatakan tiga, bukan 2 penyebab ya, 3. Satu, pertama yang paling mudah adalah kapasitornya rusak. Coba ganti saja dulu. Ukuran kapasitornya untuk dinamo pengering mesin cuci berkisar, ada yang menggunakan 3 mikro, ada yang menggunakan 4 mikro, ada yang menggunakan 5 mikro ya. Nah beli saja kapasitor seperti ini, kapasitor ya, kapasitor mesin cuci 2 tabung. Nah ganti kapasitornya. Kalau tetap berdengung saja, coba periksa apakah mekanisme remnya ini ya, remnya ini apakah dia posisi ngerem atau posisi terbuka. Jadi seperti yang saya bilang tadi, apabila tutup bagian atas posisinya tertutup, kita tutup, maka rem ini akan ditarik sehingga nggak ngerem ya. Nah ini ditarik seperti ini. Nah coba kita sambung seperti ini. Nah ini bagian rem.
Nah, kalau ditutup posisinya ngerem dan ini bisa berputar ya. Tapi kalau dibuka seperti ini, nah dia ngerem. Nah guys, memutar bagian dinamo ini berat karena ngerem dia kalau dibuka. Nah jadi harus posisinya ditutup. Saat ditutup putar saja dinamonya di sini, masukkan tangannya diputar gini. Apakah bisa berputar? Nah kalau tidak bisa berputar kemungkinan asnya macet atau ngerem dia. Nah, pastikan dulu bisa diputar dengan tangan. Nah, kalau sudah bisa diputar dengan tangan, berarti kita sudah bisa simpulkan kapasitor sudah baru. As tidak ada yang macet, tapi kok berdengung saja. Nah, berarti balik lagi ke sini, yaitu dinamonya rusak atau konslet atau terbakar di bagian dalam. Nah, biasanya guys yang awam atau pengguna mesin cuci yang awam elektronik tidak akan bisa melihat apakah ini rusak atau tidak kalau tidak punya alat ukurnya, karena tidak akan terlihat secara fisik kecuali kita bongkar seperti ini ya. Nah kita bongkar seperti ini baru rekan-rekan akan melihat mana yang rusak. Ini kalau kita bongkar ya. Nih, kalau kita bongkar nih ada yang putus, lalu di sini ada yang terbakar di dalam sini di ujung sini kayaknya tadi. Saya sudah lihat di mana tadi yang terbakar. Mana tadi yang terbakar? Nah, di sini nih. Nih. Nah, di ujung sini terbakar nih. Nah, nggak bisa dilihat kalau nggak dibongkar atau tidak punya alat ukur. Nah solusinya apa? Solusinya ya ganti saja dinamo pengeringnya. Nah belinya di mana? Belinya cek link di bio saya guys, masuk bio saya, lalu di situ ada barang-barang yang sering saya review atau saya kerjakan di situ guys, bisa beli di situ. Nah di affiliate saya itu di situ ya. Nah, jadi sudah saya kasih tahu ya, ini komplit ini tutorialnya untuk bagian pengering. Dan memang info buat guys bahwa mesin cuci 2 tabung memang paling sering atau boros di bagian dinamo pengering ya. Nah, karena biasanya ini saya kasih bonus tips lagi, karena biasanya apa? Biasanya ini guys. Biasanya karena ada kebocoran yang tidak terdeteksi. Bocornya di mana? Bocornya di seal as di dalam sini ya. Nah, di sini kan bawah dinamo. Dinamo langsung disambung ke arah tabung pengering. Nah, antara tabung pengering dan dinamo itu pasti ada sebuah seal. Nah, biasanya kita sebut seal donat. Nah ini guys, ini namanya seal donat. Nah yang sering terjadi apa? Seal donatnya ini sudah longgar sehingga air bocor ke bawah guys. Nah saat proses mengeringkan airnya ke bawah guys. Nah tahu sendiri ya, kalau ke bawah langsung kena dinamo. Akibatnya dinamonya konslet karena air atau berkarat karena airnya membasahi dinamo sehingga dinamonya rusak. Solusinya apa? Nah kalau guys rajin melihat mesin cucinya apakah bocor di bagian asnya, nah guys sebelum merusak ganti saja seal donatnya. Tapi apabila sudah rusak guys lalu mengganti dinamo, ganti juga seal donatnya ini ya guys ya. Nah oke, semoga ini membantu dan mengedukasi. Nah jangan lupa follow akun ini dan share ilmunya agar bermanfaat bagi orang lain juga, serta menjadi ladang pahala bagi kita semua. Yang terpenting adalah hargai ilmu dan pengalaman, karena ilmu dan pengalaman itulah yang dibayar mahal. Oke guys, sampai